Halo, selamat datang di Instagram Live 2 jam. Kali ini saya akan membawakan tema hmm, bagaimana sih melihat potensi lokal daerah bersama rekan kerja saya, David Manalu. Kita tunggu orangnya untuk join dulu. Sebelumnya selamat malam teman-teman duanya. Selamat bergabung di Instagram Live duanya. Ya, kita tunggu teman kita masuk dulu. Rekan saya yaitu Bung David. Oke, selamat malam Bung David. Oke, selamat malam Bung David. Big Big Son kayaknya. Oke. Ini karena kita satu ruangan, jadinya ada feedbacknya. Oke, langsung saja kita perkenalkan diri dulu. Mas David mungkin bisa mulai dari Mas David dulu. Silakan memperkenalkan diri. Halo semua, apa kabar teman-teman IG Live Duanyam? Ketemu lagi dengan saya David yang bertugas untuk pengembangan daerah baru di Duanyam. Jadi biasanya saya pergi ke desa-desa, mendaki gunung, menelusuri sungai, mencari komunitas kria gitu. Hari ini kita coba ngebahas terkait apa tadi, Mas Vito? Bagaimana melihat potensi lokal daerah? Ya, bagaimana melihat potensi lokal daerah? Apa kabar, Mas Vito? Baik, Mas David. Jadi Mas David ini di Duanyam sebagai junior project manager ya? Ya, benar. Sudah berapa lama Mas di Duanyam? Di Duanyam udah hampir 2 tahun kayaknya, dari tahun 2018. Jadi ini udah hampir 2 tahun di Duanyam. Kalau gitu, sebelumnya perkenalkan, saya Vito, di Duanyam itu sebagai Research and Development Design Officer. Di sini saya dan Mas David ingin berbagi pengalaman. Temanya itu mengenai bagaimana melihat potensi lokal daerah. Pertama-tama nih Mas, saya ingin nanya nih ke Mas David. Gimana sih ceritanya pertama kali Duanyam itu bisa menemukan peluang potensi di daerah Flores? Flores Timur ya tepatnya. Mungkin cerita ini ya, Mas Vito, kayak sebenarnya pertama kali tuh Duanyam gimana sih bisa ketemu satu potensi di Flores gitu kali ya. Ya. Halo Mas Iya Uca. betul Mas. Itu udah ada pertanyaan tuh belum ini dari Mbak Susana. Oke, ya. Pertama tuh di NTT sebenarnya peluang tuh ketemu secara tidak sengaja. Jadi pertama kali founder kita, Mbak Hana, Kak Ayu, dan Mbak Melia itu melihat ada isu sosial. Jadi mereka menemukan bahwa ibu-ibu di NTT khususnya itu dalam keadaan hamil itu masih harus bekerja keras, bekerja di kebun untuk mendapatkan uang cash. Nah, dari situ mereka melihat apa sih potensi di daerah itu untuk bisa menyelesaikan
isu ini gitu. Nah, mereka melihat ada potensi kemampuan menganyam gitu, kemampuan menganyam dan ada bahan baku menganyam dari daun pohon lontar. Dari situ mereka juga melihat bahwa ada kebutuhan di pasar nasional dan internasional terkait kerajinan anyaman. Eh, dari situ gap yang ada kan, pasar nasional dan internasional itu minta produk kerajinan yang standar kualitasnya tertentu, harganya tertentu begitu. Nah, yang ada di komunitas saat itu standar kualitasnya masih rendah dan butuh butuh apa ya, kita sebagai jembatan gitu. Pendampingan ya. Ya, butuh pendampingan gitu. Nah, dari situ Duanyam ada untuk melakukan pendampingan. Jadi didampingi gimana meningkatkan standar kualitas, sehingga produk dari ibu-ibu bisa dijual di pasar nasional dan internasional. Kemudian gap atau isu yang tadi ada mengenai kesulitan jenis pekerjaan dan pendapatan itu bisa teratasi. Itu sih awalnya Mas Vito, gimana Duanyam bisa uh, memulai menemukan peluang potensi di Flores. Oke, terima kasih banyak Mas David. Ini kita langsung saja ada pertanyaan pertama. Dan saya juga kepo sih, kira-kira sekarang ini ekspansi Duanyam ini sudah di daerah mana saja selain Flores Timur, NTT? Mulai yang dari paling baru dulu mungkin, Mas. Ya, kalau cerita dari pertama kali itu sebenarnya Duanyam tuh hanya di satu desa di Kabupaten Flores Timur. Itu kembali ke tahun 2015-2016 gitu. Sekarang kita udah ada di beberapa kabupaten. Jadi ada kalau di NTT itu selain Flores Timur ada di Nagekeo, ada di Kabupaten Ngada, lalu di Kalimantan kita ada di Kabupaten Kalimantan Selatan. Itu tepatnya Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lalu di Papua itu kita ada di Kabupaten Nabire. Itu udah sejak 2015 sudah kita dampingi. Terus selain itu untuk jaringan-jaringan kita punya banyak jaringan di Jawa, ada di Aceh, itu di Sumatera. Kalau yang di Jawa itu ada di Tasik, ada di Cirebon begitu. Jadi daerah-daerah yang kita dampingi ini biasanya produk kerajinannya berbeda berdasarkan serat yang digunakan. Misalnya kayak di NTT itu ibu-ibu itu menggunakan daun lontar atau daun gebang namanya. Jadi pohon lontar itu daunnya digunakan untuk kerajinan. Kalau di Kalimantan Selatan itu menggunakan serat alam namanya purun. Jadi itu semacam rumput yang tumbuh di lahan gambut gitu. Terus kalau di Papua itu kita ibu-ibunya menggunakan serat alam berupa kulit kayu gitu. Jadi setiap daerah di Indonesia itu sebenarnya beragam serat alamnya, Mas Vito, dan banyak sekali potensi-potensi yang perlu kita temukan di komunitas-komunitas di Indonesia ini. Gitu. Terus gimana sih Mas David ceritanya ketika menemukan daerah baru ini awalnya dari mana? Kayak memutuskan suatu daerah untuk dicari potensinya itu gimana ceritanya? Oke. Memutuskan suatu daerah itu ada potensi enggak gitu, gimana cara mengetahuinya gitu. Betul, awalnya, betul. Sebenarnya kalau dulu tuh kita cuman melihat gitu kan, kayak atau berkolaborasi dengan organisasi lain gitu, kayak dikasih tahuin, oh di sini ada komunitas gitu. Di Aceh tuh ada komunitas Pandan gitu. Itu biasanya dapat info dari organisasi lain gitu lewat presentasinya Duanyam. Biasanya habis kita presentasi kan ada yang organisasi-organisasi yang
orang-orang yang dari organisasi itu dengerin dan interest gitu. Habis itu kayak ngasih tauin daerah-daerah yang ada potensi anyamannya. Eh, Hmm. untuk mengetahui gimana dia apakah memiliki potensi kerajinan atau tidak itu kita biasanya melakukan namanya studi kelayakan. Jadi kita melihat secara komprehensif mulai dari sosial ekonomi, mulai dari komunitas, mulai dari produk, mulai dari pasar, mulai dari infrastruktur pendukung. Nah, itu kita lihat semua. Kan kalau di awal tadi founder itu melihat ada Hmm. komunitas, ada skill gitu. Nah, lalu ada permintaan pasar gitu. Itu kan masih general ya. Nah, Duanyam saat ini sudah mengembangkan tools yang lebih komprehensif. Itu dilihat dari sosial ekonomi, bagaimana keadaan sosial dan ekonominya, infrastruktur pendukung, bagaimana transportasi, pengiriman barang, bagaimana terkait produksinya, produk apa sih yang dibuat, kapasitasnya seberapa banyak begitu, dan di ujungnya adalah eh, riset pasar atau market access-nya itu. Jadi uh, untuk melihat potensi kita lihat pasar dulu. Jadi apa ya? Uh, Acuan kita adalah pasar. Pasar itu minta produk kerajinannya seperti apa. Dari situ baru kita kembali ke komunitas. Komunitas itu punya produknya seperti apa begitu. Nah, dari sini bisa kita lihat apakah ada uh, produk yang fit market atau tidak gitu di komunitas. Kalau dia sudah fit market, kita lanjut lagi ke apakah pengirimannya bisa dilakukan dengan berkala begitu. Ada komunitas yang kita lihat, wah produknya bagus nih, diminati pasar banget gitu. Terus harganya cocok. Tapi ketemu uh, aksesnya sangat sulit. Itu kita temuin di Hmm. Papua. Jadi harus naik kapal kecil itu 8 jam gitu untuk nganter barang itu kan nggak cocok ya, walaupun Iya, iya. produknya fit market tapi pengirimannya nggak bisa dilakukan secara berkala gitu, harus nunggu nunggu orang dari desa ke kabupaten untuk melakukan pengiriman. Nah, ini kurang kurang cocok, dan di situ kita bisa melihat bahwa walaupun ada potensi tapi kita tidak bisa mendampingi gitu. Terus terkait pengiriman juga ini biasanya menentukan harga produk. Jadi kalau kita mengirim barang dari Papua atau dari daerah yang jauh-jauh dan cukup terpencil yang biasa didampingi oleh Duanyam, uh, itu akan menaikkan harga produk. Nah, dari situ kita juga harus membandingkan sebenarnya pasar tuh minta harga berapa. Hmm. Kalau pasar minta harga 5.000 tapi produksi di desa dan dengan pengiriman atau harga pokok produksinya di Jakarta nanti lebih dari 5.000, ini kan nggak fit market. Artinya ini bukan potensi. Kita harus cari uh, solusinya dari itu. Oke, Mas David. Makasih banyak. Jadi, belum tentu ya dalam suatu daerah itu kita dapat potensinya, tapi belum tentu fit sama marketnya gitu ya. Benar, walaupun kita melihat kayak ada potensi produk, tapi kalau dia tidak ada potensi pemasaran, itu artinya belum belum satu uh, potensi di lokal gitu. Jadi ini cukup Belum. uh, satu satu apa ya, satu studi komprehensif lah untuk bisa untuk mendampingi satu daerah gitu. Oke, Mas. Terus mau nanya lagi, Mas. Kapan sih suatu daerah atau suatu komunitas itu bisa dianggap berpotensi? Tadi kan kita udah uh, gimana cara mengetahuinya dengan melakukan Hmm. studi gitu kan. Nah, gimana cara menentukannya apakah dia ini berpotensi atau tidak gitu. Uh,
biasanya data-data yang kita dapat dari studi itu kita analisis, kita olah dulu. Kita olah datanya secara sosial ekonomi, baru secara produksi, mulai dari jenis produk, kapasitas produksi, lalu terkait dengan pasar, itu kita analisis semua. Nah, kalau kita lihat produknya sesuai permintaan pasar, tapi ada kekurangan di bagian standar kualitas, itu sudah menunjukkan bahwa komunitas ini punya potensi produksi kerajinan yang diminati pasar. Nah, ini udah nunjukin potensi gitu. Artinya satu hal itu sudah bisa kita anggap potensi. Yang kedua, kaitannya dengan wirausaha sosial, artinya di situ kita bisa melihat ada isu sosial di komunitas. Misalnya kayak yang di NTT tadi, ada isu sosial mengenai kesehatan dengan pendapatan ibu begitu. Nah, kalau sudah ada isu sosial di situ, artinya itu satu potensi juga untuk kita bisa menyelesaikan isu tersebut gitu. Jadi kita lihat terkait aspek bisnisnya, apakah ini suatu potensi dilihat dari pasar dan dihubungkan dengan kemampuan komunitasnya. Benar, kemampuan produksi komunitas, dan juga dari aspek sosial, kita melihat ada isu-isu sosial di situ atau tidak. Dan mungkin yang ketiga bisa disampaikan juga bahwa akses dan transportasi atau infrastruktur dasar itu ada gitu. Jadi kalau satu komunitas tapi dia di daerah terpencil, di pegunungan bintang gitu, walaupun dia punya produk yang sesuai tapi dan diminati pasar tapi tidak bisa diakses, kan sama saja gitu. Nah, mungkin bisa tanya-tanya dulu itu teman IG. Oke. Teman-teman Instagram, jadi kali ini saya Vito dengan rekan saya Mas David sedang sharing dengan tema bagaimana sih mencari potensi di daerah lokal. Silakan teman-teman kalau mau bertanya bisa tulis di kolom komennya atau di question box ya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas David. Kira-kira pihak mana saja sih yang harus dilibatkan untuk menganalisa potensi di daerah tersebut? Ya, jadi untuk apa ya? Kayak untuk melihat atau menilai suatu daerah. Ada pertanyaan tuh. Oh ya. Dari Haga Ceginting. Bang, kalau kampungku di Tanah Karo mau join 2 jam, caranya gimana Bang? Mungkin Bang David ingin menjawab, bisa menjawab. Ya, kita bisa gabung dengan komunitas 2 jam tuh. Nanti ada link yang di-share di IG live ini. Ya, betul. Jadi teman-teman bisa ngisi Google Form itu, dan nanti kita dari tim 2 jam bisa melihat tuh dari dia kan ada pertanyaan tuh, produksinya apa, sudah berjalan berapa lama, habis itu berada di lokasi mana. Itu tuh yang sudah aku sampaikan tadi. Nanti kalau udah mengisi Google Form itu, kami bisa melihat apakah kampungnya Haga ini punya suatu potensi. Jadi kalau dia berpotensi, kita akan tindak lanjuti untuk berkolaborasi. Jadi itu nanti Haga bisa tunggu linknya, akan dikirimkan di IG Live ini. Gitu. Oke, sudah cukup menjawab mungkin dari Mas Haga? Udah cukup. Kalau gitu ya, kita tadi lanjut Mas ke pertanyaan. Ya. Yang dari saya, pihak mana saja sih yang harus dilibatkan ketika ingin menganalisa sebuah potensi di suatu daerah?
itu pihak mana saja sih yang harus dilibatkan? Nah, kebanyakan tuh komunitas kria itu biasanya berada di daerah-daerah gitu kan. Dia kan komunitas kria itu terbentuk di daerah-daerah yang punya akses ke bahan baku biasanya. Eh, Siapa saja yang perlu dilibatkan untuk melakukan apa ya kayak penilaian atau analisis potensi tadi? Kita balik ke studi kelayakan yang tadi gitu. Jadi dalam melakukan studi kelayakan tuh kita perlu koneksi ke orang lokal. Artinya satu pihak yang perlu kita libatkan adalah komunitas tersebut. Kalau kita mau datang ke desa ya kita harus kontak orang desanya gitu. Biasanya yang kita kontak adalah ketua kelompok kerajinan atau UMKM yang ada di sana. Itu satu. Yang kedua biasanya di daerah itu komunitas kria itu didampingi oleh pemerintah daerah, itu didampingi intensif gitu kan. Kita juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi misalnya ada satu komunitas yang menurut kita potensi dan kita akan datang ke sana untuk melakukan studi, untuk melihat lebih lanjut apakah potensi ini sesuai dengan pasar gitu kan. Kita harus melibatkan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah punya program seperti apa, itu yang kita ambil gitu. Dan kita selaraskan dengan program yang nantinya akan kita jalankan di komunitas. Itu dua stakeholder yang perlu kita lihat. Dan yang terakhir itu pasar. Jadi pasar ini penentu. Kalau dia punya satu preferensi produk yang diinginkan, ya itu yang kita ambil dan kita sampaikan ke komunitas. Jadi ada 3 stakeholder yang perlu kita kita libatkan dalam menganalisis dan menilai bahwa suatu daerah itu berpotensi. Jadi yang pertama itu komunitasnya sendiri, yang kedua pemerintah daerah, dan yang ketiga itu pasar gitu. Dan kalau mau yang lain biasanya kita berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain, misalnya perusahaan dengan CSR-nya. Begitu untuk kerajinan anyaman, yaitu kita juga bisa berkolaborasi. Seperti itu Mas Vito. Oke, terima kasih Mas David. Nah ini untuk Mas Haga dan teman-teman duanyam lainnya yang ingin join dan ingin tahu lebih lanjut lagi dan ingin berkembang lagi bersama duanyam untuk menumbuhkan bisnis kerajinan tangan, itu bisa klik link yang ada di pin di bawah. Silahkan diisi formnya. Oke. Lalu berikutnya lanjut ya Mas ke pertanyaan selanjutnya. Ketika mencari potensi di daerah, Mas David ini menemukan kesulitan apa aja? Ya. Oke. Misalkan tadi sebenarnya udah di-mention sih, misalkan kesulitan akses. Nah itu adakah kesulitan lainnya yang ditemui Mas David ketika ekspansi ke daerah-daerah baru? Sebenarnya banyak kesulitannya itu, karena kita kan biasa mendampingi itu di daerah-daerah yang cukup jauh gitu dari kota kabupaten. Nah, di awal sebelum melakukan studi tadi atau melihat bagaimana suatu komunitas itu apakah memiliki potensi untuk bisa didampingi dan dijembatani untuk bisa menjual produknya gitu dan meningkatkan standar kualitas. Di awal itu kita perlu datang ke sana dan melakukan survei-survei, nanya mengenai keadaan sosial dan ekonomi, lalu melihat bagaimana infrastruktur pendukung di sana, lalu melihat bagaimana transportasi dan stakeholder yang terkait gitu. Nah, di awal tuh biasanya kita tidak punya informasi. Nah, misalnya siapa sih orang yang ada di desa dan bisa kita hubungi gitu. Nah, itu
di awal tuh jarang kita dapat. Nah, itu salah satu kendalanya. Tapi biasanya kita mengatasi dengan eh, menghubungi teman-teman yang kita kenal ada di daerah itu. Biasanya kita hubungin teman, nanti teman mereferensikan orang dan pada akhirnya kita dapat juga gitu si pemimpin lokal di daerah. Yang kedua biasanya kekurangan data atau kevalitan data. Nah, kadang kalau di daerah tuh setelah survei dilakukan nih. Nah, tadi kan baru datang, baru dapat informasi melakukan survei. Nah, setelah dilakukan survei, biasanya datanya tuh kurang valid gitu. Atau datanya tidak lengkap. Karena apa? Karena biasanya kalau ibu-ibu atau masyarakat lokal kalau ditanya tuh masih yang santun dan malu-malu gitu. Misalnya ditanya, ibu pendapatannya berapa dalam 1 bulan? Nah, ibunya biasanya jawab, aduh adik, kami kadang tidak ada pendapatan. Tapi kalau dipikir-pikir logisnya kan kalau dia 1 bulan itu bisa uh, dapat makan, berarti kan dia dapat pendapatan gitu kan, gitu logisnya. Jadi kadang kita perlu pinter-pinter membuat pertanyaan atau untuk menggali data yang valid dari si komunitas yang kita survei begitu. Itu satu kendala juga bagi pelaksana di lapangan. Yang ketiga tuh waktu pelaksanaannya gitu. Jadi waktu studi atau survei ini dilakukan tuh cukup panjang karena kita melihat berbagai aspek yang ada di desa atau di komunitas, mulai dari sosial ekonomi, mulai dari produksi, jenis produk, kerajinan, kapasitas dan harganya, mulai dari infrastruktur dasar sampai ke riset mengenai pasar. Nah, ini untuk risetnya saja biasanya menghabiskan waktu hampir 1 bulan untuk riset yang komprehensif begitu. Dan untuk penentuan apakah desa ini berpotensi atau tidak, biasanya kita juga melakukan tes. Biasanya kita tes dengan meminta pesanan produksi dalam jumlah besar. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah sebenarnya apa yang diberikan data oleh masyarakat mengenai kapasitas produksi itu bisa dipastikan kebenarannya begitu. Jadi ada 3 kendala paling utama. Yang pertama, minim informasi data awal terkait kevalitan data survei dan mengenai waktu studi yang cukup panjang. Jadi untuk menemukan potensi saja kita butuh waktu yang cukup lama. Ini hampir sama dengan menemukan cinta sejati gitu. Oke, Mas David. Dan ini untuk teman-teman yang mungkin baru gabung, silahkan komen di kolom pertanyaannya. Saya dan Mas David ini sekarang sedang share pengalaman bekerja di Duanyam. Temanya adalah bagaimana sih kita mencari atau melihat potensi di suatu daerah. Mungkin ini ada satu pertanyaan dari teman kita, Mas David. Dari Rica 28. Pertanyaannya adalah, pernah nggak Kak dapat respon penolakan dari komunitas atau pemerintah ketika menganalisa potensi daerah lokal? Silahkan Mas David. Ya, ini pertanyaan yang cukup seru. Jadi udah beberapa kabupaten yang aku datangi mencari komunitas kria yang diimpikan ini gitu kan, yang berpotensi. Sebenarnya respon penolakan tuh nggak pernah ada gitu. Jadi pemerintah daerah di Indonesia itu baik-baik dan merespon baik gitu kalau kita punya tujuan pengembangan daerah gitu. Tapi kadang pemerintah daerah sendiri biasanya tidak melihat suatu potensi itu dengan
dengan nyata atau dengan jelas gitu. Kadang mereka mengatakan kayak Mas David bisa datang ke daerah ini dong gitu, misal ke Kabupaten X gitu kan. Ada banyak komunitas pengrajin pandan gitu misalnya ya. Terus aku datang lah itu, datang siap-siap siapin form, melakukan studi kelayakan, mulai dari melihat produk, kapasitas produksi, muter-muter lah ke komunitas. Pas sampai sana, loh, kok nggak ada pandannya ya Pak? Jadi komunitasnya udah nggak produksi pandan, katanya pandannya udah lama mati gitu. Sekarang produksinya mendong. Jadi kadang pemerintah daerah juga tidak punya data yang valid gitu. Dan kita waktu ke sana jadinya kayak, waduh kok ternyata nggak ada pandannya ya gitu. Nah, tapi itu satu hal. Tapi kita di sana melihat ada potensi mendong gitu kan. Jadi ya nggak dapat pandan, mendong pun jadi gitu. Jadi ya tetap aja kita ada sisi positifnya. Gitu. Terus penolakan kayaknya belum pernah ada sih. Paling kayak pemerintah daerah yang minta koordinasi lebih banyak gitu. Kayak Mas, kalau ada kegiatan seperti ini kita perlu berkolaborasi, kita perlu berdiskusi banyak biar programnya tidak saling tumpang tindih gitu. Jadi sebenarnya tidak pernah ada respon penolakan, tapi kadang yang ada adalah miskomunikasi gitu, dengan pemerintah daerah. Baik, Mas David. Mungkin itu jawaban dari Mas David ya, Rica. Untuk teman-teman lainnya yang ada mungkin mau bertanya, punya pertanyaan seputar mencari potensi di suatu daerah, silahkan tanya di kolom komen atau di question box. Lalu untuk teman-teman lainnya yang ingin mengetahui lagi lebih lanjut tentang gimana sih ingin berkembang bersama Duanyam dalam apa yang mengembangkan usaha kerajinan tangan, silahkan klik link yang ada di pin kami. Oke, kalau belum ada pertanyaan dari teman-teman, saya ada gantian mau nanya Mas David. Jadi saya kan aslinya dari Jogja. Di Jogja itu kan sebenarnya kalau di dekat rumah saya di Sleman itu kan sebenarnya banyak kerajinan bambu gelondong. Nah, tapi yang menjadi kebutuhan pasar saat ini, misalkan itu kerajinannya bambu tapi bagian anyamannya, sedangkan bambu di saya itu bambunya gelondongan, maksudnya bambunya itu bambu utuh belum dianyam gitu. Nah, apakah itu bisa disebut potensi karena ada bahan bakunya tapi tekniknya itu bukan anyaman? Nah, itu kalau kita mau mengajukan kerjasama dengan Duanyam itu gimana caranya? Ya, sebenarnya itu udah satu potensi Mas Vito. Jadi kita udah melihat bahwa ada bahan baku tapi belum ada kayak teknik dan standar kualitas yang diminta atau belum ada produknya gitu kan. Yang perlu dilihat mungkin ya pasarnya, apakah pasarnya tuh pengennya anyaman atau bambu gelondongan gitu kan. Jangan sampai pasarnya minta produk keranjang bambu tapi komunitasnya minta pagar bambu gitu. Ini kan nggak nyambung kan, artinya pasar dan komunitas ada gap gitu. Ya itu satu potensi. Sebenarnya kalau ada komunitas yang pengen belajar gitu gimana kita mengembangkan, kita punya banyak pengalaman gitu di daerah, misalnya di Hulu Sungai Utara, gimana kita membangun komunitas tuh mulai dari produk yang biasa gitu kan, sampai dia produknya bisa mencapai standar kualitas yang diminta klien di pasar nasional gitu. Itu nanti kalau mau bergabung bisa klik link di bawah ini, http://tiny.cc ekosistem Duanyam itu,
terus bisa mengisi formnya, dan dari situ kita bisa melihat potensi kolaborasi kita dengan komunitas, dan kalau memang mau dapat pengalaman, kita juga bisa kenalkan teman-teman komunitas pengrajin di daerah-daerah yang kita dampingi gitu. Jadi gitu Mas Vito. Semakin banyak kita berkumpul di ekosistem ini, sebenarnya semakin baik jaringan kita untuk penjualan, habis itu pendampingan, saling berbagi pengalaman gitu. Jadi kita lebih kuat untuk komunitas kriya di Indonesia. Oke, teman-teman yang baru gabung, mungkin kalau ada pertanyaan seputar gimana sih cara mencari potensi di suatu daerah, silahkan bertanya, isi kolom komennya, atau bisa di question box yang ada di sebelah kolom komennya. Yes. Oke. Ini ada Mas Hadityo. Halo Mas Hadityo, selalu inspiratif duanya ini. Terima kasih Mas Hadityo. Makasih banyak. Apalagi ya pertanyaan dari saya itu ada nggak sih Mas suka dukanya ketika mencari potensi di sebuah daerah, misalkan ketika sudah melakukan riset, udah melakukan pendampingan segala macam, terus ternyata produknya ini harganya nggak masuk sama pasar, terus jadinya mungkin daerah tersebut jadinya di cancel gitu Mas. Ada nggak Mas pengalaman? Kita sudah jauh-jauh datang, kita sudah melakukan pendampingan, riset, analisa data dan segala macamnya, tapi karena harganya nggak masuk, jadinya misalkan daerah itu di cancel atau lanjut ke daerah berikutnya gitu. Pasti ada Mas Vito, daerah-daerah itu ya. Satu contoh tuh kayak di Aceh itu. Di Aceh itu kita sempat survei mengenai komunitas pandan. Kita lihat bahan bakunya banyak banget gitu. Mungkin kalau kita ngelihat tuh sepanjang sehat 1 hektar tuh pandan, semua pandan laut. Kebun pandan Ya benar. Terus penganyamnya ada. Jadi mereka bisa buat anyaman pandan ya, kualitasnya memang cukup standar gitu ya. Pasarnya sangat banyak gitu. Pasarnya tuh minta, hotel-hotel besar tuh minta beach bag pandan tuh sampai ratusan. Artinya ada pasar, ada komunitas yang bisa produksi, tapi ada gap di kualitas produksi gitu kan. Nah, kita testing pemesanan produksi kan. Ya ini ada produk harganya segini gitu kan, kita tawarkan ke kliennya nggak mau, kliennya minta harganya bisa lebih rendah gitu biar mereka juga bisa jual kan ke hotel kan. Dari situ teman-teman komunitas di daerah masih belum bisa menerima gitu kan. Terus kita juga dari kliennya nggak bisa memberikan harga yang lebih tinggi lagi. Nah itu kan terjadi deadlock kan, artinya pasar dan produksi itu tidak fit. Jadi produk tidak fit market. Nah ini nggak bisa kita terusin toh, karena emang udah sama-sama deadlock. Jadi dari komunitasnya tetap, dari kliennya tetap bertahan gitu ya. Kita nggak bisa mengusahakan untuk membantu gitu. Itu yang pertama. Ada juga yang kasusnya kayak produksi ada, tapi dia
daerahnya sangat jauh gitu. Jadi untuk pengiriman tuh kadang terlambat, kadang tidak sampai, deadline-nya selalu terlewat. Nah, ini kan klien selalu jadinya berpikir negatif, habis itu selalu pesimis kalau ada pesanan kan. Kalau di Shopee itu bintangnya 1 lah istilahnya komunitasnya. Nah, kalau gitu kan Ya. artinya pasar dan produksi produksi di komunitas nggak fit lagi dong, nggak sesuai gitu. Nah itu Nggak, ya, nggak menjawab kebutuhan pasar. ya benar, karena mazhab kita tuh mazhab pasar tuh. Pasar mau apa itu yang kita ikuti, itu mazhabnya itu. Jadi itu 2 contoh kasusnya tuh. Ini kayaknya tambah Ini banyak banyak pertanyaan sih Mas David. Tadi nggak ada pertanyaan. Ini jadi banyak banget. Aku udah pin tadi pertanyaan dari Rahma Desriani. Kak, ceritain dong tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam menggali suatu potensi daerah sampai kita yakin kalau potensi daerah ini bisa dikembangkan. Waduh, Tadi Rahma ini udah ketinggalan kayaknya. Tadi di awal udah diceritain Rahma, tapi nggak apa-apa tuh, aku ceritain sedikit lagi. aja. Sedikit aja ya. Dikit Poin-poin pentingnya. poin-poin penting aja. Oke. Jadi tahapannya tuh yang pertama, Mbak Rahma, kita perlu koneksi dulu dengan orang lokal gitu. Habis itu kita perlu melakukan namanya studi-studi gitu untuk melihat secara komprehensif apakah kebutuhan pasar tadi bisa dijawab oleh komunitas gitu. Nah, kita melihat yang pertama mengenai keadaan sosial dan ekonomi di komunitas tersebut. Yang kedua kita melihat produksinya, bahan bakunya ada enggak, jenis produknya apa, harganya seperti apa, habis itu kapasitas produknya seperti apa. Habis itu yang selanjutnya kita melihat infrastruktur dasarnya ada nggak jalan, ada nggak akses pengiriman. Nah, gitu. Terus kita melihat riset pasar tuh inginnya apa. Dari pasar kita bawa ke komunitas, cocok nggak nih produknya. Nah kalau cocok artinya ini sudah bisa dihubungkan. Kita tinggal melihat gapnya ada di mana. Misalnya di standar kualitas atau di yang perlu ditingkatkan adalah di pengemasan atau di harga pengiriman gitu. Nah itu yang kita selesaikan gitu. Jadi dari tahapan studi itu kita bisa melihat produksi di komunitas apakah fit market atau tidak. Kalau fit market dan gapnya sedikit atau hanya di standar kualitas tapi masih bisa mengakses transportasi dan pengiriman, ya itu bisa kita lanjutkan dengan rekomendasi program seperti pendampingan untuk standar kualitas, pendampingan desain dan lain-lain sehingga produk itu fit market. Itu fungsinya doanya di situ. Seperti itu Mbak Rahma. Gitu Mbak Rahma. Jadi ini kita lanjut dulu deh ke pertanyaan berikutnya karena ini banyak banget dan waktunya pun semakin mepet karena kita ini sampai jam 8 ya Mas David. Jam 8. Ini dari Mas Hadityo. Oke, Mas Hadityo. Bicara UMKM itu kan susah-susah gampang ya. Kadang niat kita baik tapi belum tentu diterima oleh komunitas. Jadi kayak semacam merubah mindset. Nah, menurut Mas David gimana tuh Mas? Tanggapan dari Mas Adito ini? Ya, itu sering kutemuin. Kadang kita memang niat untuk membuat program, habis itu meningkatkan kualitas. Tapi kadang memang komunitas kan sudah terbiasa dengan apa yang ada gitu kan, dengan apa yang sudah terbiasa terjadi gitu ya. Jual produk ke tetangga atau jual produk ya ke saudara begitu. Padahal ini ada satu potensi nilai yang lebih lagi yang bisa kita gali untuk misalnya peningkatan ekonomi dan segala macam. Nah, merubah mindset ini memang bukan satu hal yang bisa cepat, Mas Hadi. Itu mungkin butuh kayak 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya. Jadi untuk komunitas bisa terbiasa tuh memang kita butuh invest banyak
banyak apa ya, kayak banyak waktu dan eh, pikiran ke komunitas. Jadi kita perlu sebenarnya kalau kalau komunitas tuh perlu didampingi secara intens sampai kita datang, kita melihat produksinya di desa, kita melihat peralatannya, kita melihat apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu kita sampaikan berulang-ulang. Misalnya, Bu, kalau produk tuh yang baik disimpannya di misalnya di kamar gitu yang bersih dan tidak terkena kotoran gitu. Jadi produk waktu di nggak boleh lembab gitu ya. benar. Jadi produk sampai di Jakarta nggak kotor dan nggak rusak gitu. Tapi ibunya mungkin kadang di NTT ada tuh, tetap ditaruh di dapur. Lembab. Lembab, kadang kena asap gitu kan. Jadi berjamur ya, Jadi Mas? berjamur. Dipesennya produk keranjang lontar, datangnya keranjang lontar asap. Kan nggak sesuai kebutuhan klien kan. Tapi ini nggak bisa kita paksakan. Itu memang kebiasaan ibu-ibu kan. Yang bisa kita sampaikan adalah Berubah kebiasaan tuh juga susah. benar, yang bisa kita sampaikan adalah, Bu, kalau kita tetap penyimpanannya kurang baik, nanti produknya nggak bisa dibeli klien dan kita nggak bisa menjembatani ini gitu. Maksudnya dari produksi ibu di desa ini nggak bisa kita bawa ke Jakarta gitu, karena orangnya nggak mau gitu. Nah, kalau kita sudah 2 kali, 3 kali menyampaikan, itu biasanya ibunya juga cukup ngerti. Dan kalau udah cukup ngerti, malah mereka inisiatif untuk melakukan hal-hal yang lebih baik gitu, untuk menjaga produk, untuk membuat produk berkualitas. Bahkan ada inisiatif-inisiatif dari komunitasnya sendiri, itu banyak kutemuin malah. Jadi nggak bisa langsung sih. Memang di awal kan orang juga belum tentu percaya sama kita yang baru datang kan. Ini ngapain Ya, betul. orang Jakarta datang ini ke daerah kan, mau KKN atau mau kerja lapangan kan nggak tahu mereka belum punya trust gitu kan. Nah, kalau kita mendampingi, kita memang dilihat bisa membantu ibu-ibu gitu, dari memberikan pasar, dari membantu untuk peningkatan kualitas, yakin kita dalam waktu yang 1-2 tahun pasti mereka bisa merubah mindsetnya gitu. Oke, makasih Mas David. Ini masih banyak Oke. pertanyaan. Kenapa jadi tambah banyak ini tuh? Iya, ya, mungkin jawabnya lebih singkat aja Mas David karena waktu kita sedikit lagi. Siap. Ini dari Mbak Rahma lagi ya. Udah Mbak Rahma nih interest sekali. Terus Kak, gimana caranya meyakinkan komunitas di daerah tersebut kalau potensinya mereka itu bisa dikembangkan dan bisa berkembang? Gimana caranya meyakinkan? Ya. Singkat saja Mas David. Oh, nggak boleh panjang ya? Kak, waktu kita terbatas soalnya. Oke, IG berapa jam sih, Tak? Waduh. Oke, kita sebentar lagi nih. Jadi harus cepat. Iya. Jadi kalau meyakinkan tuh ini sama dengan psikologis orang lah. Kalau cuma ngomong tuh nggak terbukti gitu. Harus dibuktikan gitu. Kita mau menjebatani produk bisa dijual. Ya udah kita jual gitu. Produknya terjual. Kita ngomong mau meningkatkan kualitas. Ya udah kita buktikan aja produknya beneran lebih baik nggak dari awal gitu. Dari awal yang ada sebelum kita datang. Kalau lebih baik ya itu terbukti. Masyarakat juga yakin gitu. Jadi omongan tuh nggak membuktikan apa-apa kalau di daerah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rubah, itu yang akan diyakini oleh masyarakat gitu. Jadi itu aja, Tok. Jangan panjang-panjang khotbahnya. Singkat aja ya. Iya, nanti khotbah 1,5 jam. Oke, ini masih ada dari Mira CSK. Bang, adakah tips untuk menjaga komunikasi dengan komunitas lokal dan bagaimana caranya bisa menyamakan perspektif dengan komunitas? Nggak ada. Nggak ada tipsnya. Harus dijawab ya. Oh, oke. Menjaga komunikasi. Dan menjaga trust-nya itu sih. Ya, menjaga komunikasi ini sebenarnya lebih ke gimana kita bisa berkomunikasi secara berkala gitu. Kadang memang
bahkan dari aku sendiri sih kadang ngerasa waduh kok kurang gitu ya ngobrol dengan teman-teman di daerah gitu karena beban pekerjaan. Tapi sebenarnya memang dibutuhin gitu kita ngobrol di luar pekerjaan, di luar produksi. Jadi ngomongin kegiatan sehari-hari di desa itu bisa menjaga komunikasi kita. Jadi jangan dulu ngomongin kerjaan deh gitu. Nah kalau untuk Pusing ya. pusing ngomongin kerjaan terus. Berarti mereka nggak betah. Nggak betah, kita harus sekali-sekali ngomong mancing ikan lele atau mancing gabus gitu. Jadi Iya, bahasannya nggak harus nggak nggak melulu tentang produksi pekerjaan. gitu ya, benar. Betul. Terus untuk menyamakan perspektif ya kita harus menjelaskan dengan jelas gitu. Orang di daerah tuh biasanya pakai bahasa daerah gitu kan. Komunikasi ke kita juga mungkin tidak tersampaikan dengan baik gitu. Ya apa yang belum jelas itu ditanya aja, misal pakai bahasa yang sedikit-sedikit daerah ya yang belum tahu minta dijawab gitu atau di fasilitasi orang yang bisa mengartikan gitu. Mungkin itu aja tuh. Ini ada terakhir pertanyaan dari siapa ini? Iwan Mahakam. Terakhir ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas David. Singkat saja. Bagaimana cara duanya mempertahankan hubungan dengan daerah yang mempunyai potensi besar untuk pengembangan kerajinan? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Udah ya. Tuh. Di sini. Masih ada lagi nggak tuh? Udah ya, udah. Oh, ini Mas Iwan nih. Mas Iwan nih temanku di HSU tuh. Oh, Mas Iwan. Ya. Jadi bagaimana cara mempertahankan hubungan? Ya kita komunikasinya baik. Habis itu apa yang kita lakukan dengan apa yang kita katakan itu ya sesuai gitu. Terus sebenarnya lebih ke sama-sama mengerti sih. Misalnya kayak dari 2Anyam kan biasanya permintaan klien tinggi tuh, kualitas, habis itu terkait dengan harga gitu. Komunitas juga harus mengerti bahwa itu permintaan klien gitu. Jadi itu bukan permintaan 2Anyam. Nah, dari komunitas mengerti, 2Anyam juga harus mengerti sebenarnya keadaan di komunitas seperti apa. Memproduksi satu buah bakul butuh waktu berapa lama dan berapa effort yang dia lakukan. Itu juga bisa jadi bahan kita mengerti gitu. Sebenarnya yang dilakukan ini seperti apa dan apakah waktu yang kita tentukan, misal deadline pesanan produksi itu sesuai gitu. Nah kalau itu sesuai dan memang itu sama-sama mengerti, itu bisa jalan sih gitu. Oke, Mas David, terima kasih banyak. Ini sepertinya waktu kita udah di penghujung waktu. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat dilontarkan atau diketik tadi di kolom komen, bisa klik link yang ada di pin Instagram Live 2Anyam kali ini, yaitu di ini.cc/ekosistem 2Anyam. Di situ kalian nanti bisa isi form untuk mengetahui lebih lanjut gimana sih cara mengembangkan kerajinan tangan bersama 2Anyam. Oke. Mungkin sekian Instagram Live kali ini. Saya dan Mas David pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih Mas Iwan. Oke, sukses 2Anyam. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di Instagram Live 2Anyam lainnya. See you. Dadah semua. Selamat malam. Jaga kesehatan.